wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada minggu lalu, kita telah belajar untuk memahami dan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam rangka mewujudkan pendidikan yang mengantarkan murid memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perwujudan manusia yang selamat dan bahagia itu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijabarkan sebagai individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan tersebut kemudian melahirkan pedoman profil pelajar Pancasila sebagai pegangan bagi pendidik untuk membangun karakter murid-muridnya. Seorang guru penggerak hendaknya memegang teguh nilai-nilai dan perannya sebagai seorang pendidik. Melalui pemahaman dan kesadaran sosio-emosional tentang nilai dan peran pendidik, guru penggerak diharapkan dapat membawa perubahan pada ekosistem dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Lalu, bagaimana saya menggambarkan diri saya sebagai seorang guru penggerak di masa depan? Kita seringkali memaksa murid-murid untuk memahami kita. Mari kita rubah paradigma itu menjadi kita, seorang pendidik, kita orang dewasa, kitalah yang sepatutnya memahami murid-murid kita. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang menghormati dan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan murid. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang menghormati dan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan murid. Seorang pendidik yang memperhatikan prinsip asah, asih, asuh berperan sebagai fasilitator, menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan kepentingan perkembangan murid, membantu murid untuk mandiri dalam belajar dan memahami kodrat murid untuk bermain. Berikut adalah kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Nilai mandiri menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya dalam melakukan aksi dan berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Peran yang ketiga adalah inovatif. Seorang guru penggerak harus mampu memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Nilai inovatif pada diri guru penggerak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik. Sebagai guru yang inovatif, saya mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Di antaranya adalah membuat media pembelajaran avatar element card, membuat media pembelajaran orbital focal block, mengembangkan buku ajar dan LKPD, serta menginisiasi program-program yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kodrat zamannya. Nilai yang keempat adalah nilai kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang mumpuni. Komunikasi yang baik harus dijalin dengan murid, wali murid, rekan sejawat, kepala sekolah, komite sekolah, maupun komunitas praktisi dalam upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan berikut adalah kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Di antaranya
adalah berdiskusi dengan rekan sejawat terkait permasalahan yang dihadapi di kelas, melakukan listen study, menyusun tugas proyek, berkolaborasi dengan mata pelajaran lain, serta aktif melakukan komunikasi secara intens dengan wali murid sebagai narasumber di kelas inspirasi, dan juga mendatangkan praktisi sebagai sumber belajar di kelas vokasi. Seorang pembelajar yang baik pasti bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami dirinya maupun orang-orang di sekelilingnya. Dalam konteks pembelajaran, seorang pendidik harus mampu menjadi pembelajar yang baik, dengan sikap positif dan terbuka melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Hasil evaluasi itu untuk selanjutnya akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Untuk membumikan nilai reflektif pada diri saya akan mulai dengan membuat format refleksi bagi murid dan guru. Saya juga akan mulai dengan membuat jurnal refleksi, melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan, dan melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang diberikan oleh orang lain kepada saya. Ibu Bapak Guru hebat, teriring doa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, berfokus pada kekuatan dan sumber daya yang kita miliki untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.